Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai aspek keuangan terkait dengan studi kelayakan bisnis. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas dari sisi keuangan untuk sebuah perusahaan dapat dikatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, aspek keuangan ini selalu membuat menarik ya, karena apa? Suatu usaha bisa dikatakan berhasil atau tidak, bisa dilihat dari sisi keuangannya. Bagaimana nanti perusahaan itu bisa survive 10 tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan itu bisa dilihat dari bagaimana track record keuangan atau historical keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini analisis aspek keuangan bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Di antaranya adalah bagaimana kesiapan permodalan yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis. Kemudian apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan. Jadi ada dua sisi. Jadi bagaimana sih perusahaan itu yang pertama dalam mempersiapkan permodalannya, karena apa? Modal ini sangat penting untuk digunakan ketika perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mempersiapkan yang namanya modal untuk kelancaran dari suatu proses produksi yang akan dijalankannya. Selain itu, selain dari sisi permodalan, perusahaan juga harus memikirkan bagaimana nanti bisa mengembalikan modal gitu ya. Salah satunya yaitu dengan bagaimana perusahaan bisa memberikan tingkat pengembalian yang otomatis harus menguntungkan. Biasanya kita sebut atau familiar disebut dengan profit. Nah, perusahaan itu bisa profitable atau tidak gitu ya. Jadi kita juga harus melihat terlebih dahulu modalnya sudah cukup besar, namun bisa atau tidak mengembalikan keuntungan setelah mengadakan atau setelah menggunakan suatu sejumlah modal tersebut. Nah, di sini ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan tujuan dari dilakukannya analisis dari studi kelayakan bisnis untuk aspek keuangan. Nah, tujuannya adalah yang pertama menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha. Nah, ini juga ada kaitannya dengan bagaimana perusahaan melakukan permodalan. Modal itu juga macam-macam ya. Nanti juga kita akan membahas lebih dalam. Jadi ada modal sendiri juga dari modal dari luar juga bisa. Nah, itu nanti juga yang harus difikirkan oleh perusahaan. Apakah cukup dengan modal sendiri saja untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan ataukah masih butuh pendanaan dari luar? Nah, itu juga yang harus dianalisis. Misalnya pendanaan dari luar, apakah kita sudah bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di tempat kita? Nah, seperti itu hal-hal yang harus kita pikirkan. Ataukah kita melakukan permodalan dari kredit dari bank? Nah, apakah kalau misalnya kita meminjam dari bank, apakah mungkin untuk mengembalikan dan berapa lama mengembalikannya, nah itu harus dianalisis gitu ya. Yang kedua, menganalisis besarnya kebutuhan dari biaya investasi yang diperlukan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya otomatis harus memikirkan apa-apa yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini adalah terkait dengan investasi. Investasi itu tidak hanya dalam sektor keuangan saja ya, bisa dari juga sektor real. Nah, terkait hal ini bisa jadi investasi perusahaan dalam bentuk gedung yang dilakukan untuk operasional perusahaan. Nah, selain itu juga investasi juga bisa dari sektor keuangan. Jadi perusahaan bisa menginvestasikan kelebihan modalnya atau keuntungan lebihnya dalam eee, investasi, entah itu saham, entah itu obligasi, dan lain-lain. Tujuannya adalah perusahaan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga adalah menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan sumber dana ya, modal kerjanya ini, besarnya itu seberapa. Ketika sumbernya sudah ada, kemudian kecukupan modal untuk
kegiatan operasional itu seberapa besar sih? Apakah hanya cukup dengan 5 juta? Apakah harus 1 miliar? Nah, itu kan kita harus menganalisis lebih dalam karena kita yang lebih tahu usaha kita itu seperti apa, mau jalan seperti apa, kemudian kegiatannya juga seperti apa. Nah, ini terkait dengan besarnya modal kerja yang akan digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian memproyeksikan rugi, laba, arus kas, dan neraca usaha yang akan dijalankan. Otomatis kalau perusahaan sudah berjalan, kita mau melakukan controlling itu juga bisa dari sisi keuangannya. Jadi, misalkan masih baru berjalan 1 tahun. Nah, laba ruginya bagaimana selama 1 tahun terakhir ini? Apakah terus meningkat ataukah masih fluktuatif? Apa yang harus dilakukan? Kemudian arus kasnya seperti itu. Apakah kasnya banyak yang masih belum bisa dicairkan ataukah masih banyak orang yang ngutang gitu ya sehingga kasnya masih hanya sedikit, otomatis akan menjadi dampak ke kegiatan operasionalnya. Ketika kasnya sedikit, otomatis kegiatan operasionalnya juga akan terganggu karena tidak ada uang yang liquid yang bisa diputar di kegiatan usaha tersebut. Kemudian neracanya bagaimana? Laporan dari asetnya seperti apa, piutangnya seperti apa, dan lain-lain ya terkait dengan neraca yang harus dilaporkan setiap di akhir periode supaya ketika kita akan menganalisis pada aspek keuangan ini bisa lebih jelas ketika kita melihat dari sisi laporan keuangannya. Kemudian kita harus juga menganalisis tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan berdasarkan payback period, net present value, kemudian PI, IRR, dan ARR. Nah, ini juga akan kita bahas di akhir dari materi ini terkait dengan tingkat pengembalian investasi ketika perusahaan itu menanamkan modalnya pada suatu usaha maupun beberapa sektor, entah itu sektor real, sektor keuangan, ataupun di investasi yang ditanamkan di usahanya itu sendiri. Nah, ada beberapa jenis biaya yang sudah pasti akan dikeluarkan oleh perusahaan atau usaha atau suatu industri gitu ya. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Balik lagi ketika kita membicarakan mengenai investasi, otomatis akan ada harapan tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait investasi itu bisa dari gedung yang dibeli oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya, kendaraan gitu ya, yang dibeli oleh perusahaan untuk kegiatan operasional, ataupun menanamkan modal di obligasi pemerintah, kemudian untuk membeli emas dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya keuangan perusahaan itu tetap bisa eee, berjalan karena masih ada cadangan keuangan di tempat lain ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada perusahaan. Ini terkait dengan biaya investasi. Loh Bu, kenapa kok disebut biaya investasi? Padahal kita kan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Istilahnya akan balik lagi, ada uang yang masuk di tempat kita. Namun memang harus kita sebut sebagai biaya karena kita tetap akan mengeluarkan uang untuk biaya investasi ini. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya operasional, yaitu semua biaya yang dikeluarkan agar kegiatan bisnis ini dapat beroperasi atau berjalan secara normal. Biaya operasional ini ketika kita bahas di akuntansi biaya itu juga masih banyak jenis biaya ya. Jadi biaya operasional tuh yang utama ada 3, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini masih bisa dijabarkan lebih rinci lagi dan itu sangat beragam sekali. Nah, biaya-biaya operasional ini harus dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan karena apa? Ya, kegiatan operasional perusahaan itu utamanya akan bergerak karena ada biaya operasional ini. Kemudian di sini ada jenis modal yang akan kita bahas, yaitu ada 2, seperti yang sudah saya singgung di depan sedikit tadi. Yang pertama adalah modal asing. Nah, ini modal yang berasal dari luar perusahaan kita, bisa berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang,
dan utang jangka menengah. Nah, ini masing-masing juga bisa dijabarkan lebih rinci lagi. Utang jangka pendek misalnya 1-5 tahun. Kemudian utang jangka menengah misalnya 10-15 tahun. Setelah itu bisa dikatakan utang jangka panjang. Bisa berasal dari peer-to-peer lending untuk utang jangka pendek. Kalau teman-teman familiar dengan peer-to-peer lending, biasanya peer-to-peer lending ini adalah pinjaman online ya, yang sekarang sangat mudah bisa kita dapatkan gitu ya. Teman-teman juga bisa mendapatkannya secara gratis gitu ya untuk peer-to-peer lending ini dengan syarat yang sangat-sangat mudah dan tanpa seperti di bank-bank biasanya kan kita harus melalui BI checking, analisis kredit dan lain-lain ketika kita ingin melakukan pinjaman untuk usaha kita. Namun di peer-to-peer lending ini ada beberapa kemudahan yang bisa dirasakan oleh si pemilik usaha, seperti itu. Biasanya peer-to-peer lending ini dalam bentuk utang jangka pendek. Kemudian utang jangka menengah dan utang jangka panjang, biasanya teman-teman bisa mendapatkannya di perbankan. Otomatis karena utangnya itu merupakan jangka yang lumayan panjang, maka ada beberapa yang harus kita persiapkan. Misalnya harus melakukan memberikan atau harus ada jaminannya seperti itu. Karena apa? Utangnya jangka panjang dan kewajiban kita akan lebih besar di sana. Kemudian modal sendiri yang kedua, yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Biasanya kalau si pemilik perusahaan sudah memiliki cukup modal, bisa didanai oleh modal sendiri. Nah, di sini juga ada modal sendiri yang bisa berasal dari modal saham, kemudian ada cadangan laba ditahan juga. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan ini akan mengalami penurunan fungsi atau akan mengalami nilai yang akan menurun, bahkan nanti nilainya bisa habis. Biasanya kalau perusahaan mengadakan atau membeli suatu mesin, maka nilainya akan dihitung berapa lama mesin ini kiranya bisa digunakan secara produktif, misalnya selama 5 tahun. Nah, maka ketika sudah lewat dari 5 tahun jangka waktu ini, maka perusahaan harus mengganti mesin tersebut dengan mesin yang baru. Kemudian informasi yang diperlukan dalam menghitung biaya penyusutan ini ada beberapa. Yang pertama, harga perolehan. Otomatis kalau perusahaan akan mengadakan aktivitas tetap, misalnya mesin, kemudian laptop, dan segala macam peralatan yang bisa mendukung kegiatan operasional, maka harga perolehannya penting untuk diketahui oleh perusahaan. Harga perolehannya berapa, kemudian nilai residunya berapa, kemudian nilai ekonomisnya berapa, atau umur ekonomisnya berapa. Misalnya umur ekonomisnya jangka waktunya 5 tahun, satu laptop jangka waktunya 5 tahun. Ketika 5 tahun itu habis, maka bisa diganti dengan laptop yang baru. Nah, laptop yang lama ini kita hitung nilai residunya atau nilai sisanya, seperti itu. Kemudian ada beberapa metode dalam perhitungan penyusutan. Jadi penyusutan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan ada beberapa cara untuk menghitungnya. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua metode jam jasa, yang ketiga metode hasil produksi, dan metode beban berkurang. Nah, silakan teman-teman mempelajari mengenai perhitungan ini dan contoh perhitungannya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada aliran kas bersih. Di sini membahas mengenai aliran kas, yaitu usulan pengeluaran modal. Capital expenditure yang terdiri dari dua macam aliran kas. Jadi ada dua macam aliran kas. Ada aliran kas keluar dan aliran kas masuk. Aliran kas keluar di sini adalah aliran kas yang diperlukan untuk investasi baru. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan pembelian aset-aset investasi ataupun pembelian investasi dalam hal sektor keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.
karena kembalinya lagi akan ke kasnya gitu ya, maka disebut aliran kas keluar. Kemudian untuk aliran kas masuk, dalam hal ini adalah aliran kas sebagai hasil dari investasi baru. Jadi ya hasil dari aliran kas keluar tadi ketika sudah melakukan investasi, maka ketika ada tingkat keuntungan dari aliran kas keluar tadi, untuk investasi tadi, maka akan dimasukkan ke dalam aliran kas masuk. Nah, ini untuk pencatatan aliran kas. Bisa jadi juga aliran kas keluar itu juga ketika perusahaan melakukan pengeluaran terkait dengan operasional perusahaan. Pun begitu dengan aliran kas masuk, ada pendapatan-pendapatan yang diterima dari hasil usaha yang bisa dimasukkan sebagai kas kembali kepada kegiatan operasional perusahaan. Nah, kemudian ada beberapa yang dilakukan juga terkait dengan analisis kelayakan investasi yang sudah kita bahas pada slide awal-awal tadi sekilas, yaitu mengenai payback period yang pertama. Payback period ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lamanya periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk yang dihasilkan dari proyek investasi tersebut. Nah, penting diketahui di sini bahwa maksud dari investasi ini bisa investasi juga kepada perusahaan ya. Jadi, ketika ingin menghitung gitu ya, ingin menghitung payback period, bisa dari aliran kas masuk, kemudian juga dari investasi bersih yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini juga bisa digambarkan pada rumus gitu ya, payback period sama dengan investasi bersih dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan. Nah, teman-teman juga harus menghitung ini di proposalnya teman-teman. Jadi silakan dipelajari lebih dalam mengenai payback period dan contoh perhitungannya. Kemudian yang kedua ada analisis mengenai kelayakan investasi terkait dengan net present value. Di sini artinya adalah membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Jadi dalam kegiatan operasional perusahaan itu tadi, ketika ada kas masuk ataupun kas keluar, nah kita harus menghitung net present value-nya. Nah, nilai kas masuknya kita itu dibandingkan dengan nilai sekarang itu seperti apa? Apakah semakin meningkat atau semakin menurun? Kemudian jika hasil dari perhitungan positif, artinya adalah investasi memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return-nya. Nah, teman-teman harus bisa menilai nanti net present value-nya itu positif atau negatif. Otomatis ketika nilainya positif, berarti artinya akan bagus. Jadi memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan analisis pada nilai yang lama gitu ya. Saat ini berarti analisis investasi kita memberikan hasil yang lebih tinggi, otomatis bisa dikatakan usaha tersebut layak untuk dijalankan. Pun begitu dengan IRR, ARR, PI, dan lain-lain. Teman-teman silakan mempelajari lebih dalam terkait perhitungan dan juga apa hasil yang diartikan dari hasil perhitungan tersebut sehingga teman-teman bisa menyimpulkan bahwa usaha yang teman-teman jalankan itu layak untuk dipraktekkan atau layak untuk dijalankan untuk ke depannya. Nah, sekian dari penjelasan terkait dengan aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Nanti untuk pertemuan hari ini kita bisa diskusi di kolom komentar pada YouTube maupun pada Google Classroom. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman terkait dengan presentasi setelah UTS terkait untuk usaha yang teman-teman jalankan serta analisis aspek bisnisnya. Silakan dicicil mulai dari sekarang agar teman-teman bisa melakukan presentasi yang baik setelah UTS nanti. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.